Cek cek. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto buka suara soal tak dilibatkannya keluarga Jokowi dalam HUT PDIP. Hasto mengatakan bahwa HUT ke-51 partai kali ini tidak digelar secara akbar dan khusus di satu tempat saja. Maka dari itu Hasto menyampaikan pihaknya hanya mengundang tamu khusus sebanyak 51 orang saja. Hal itu disampaikan oleh Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 8 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa partai politik tidak boleh mengusung dua orang yang berbeda dalam pemilu. Dengan kata lain, karena Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto bukan Ganjar Pranowo seperti yang diusung resmi oleh PDIP, maka keanggotaan wali kota Solo itu pun di partai PDIP otomatis gugur. Begitupun dengan menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang turut mendukung Gibran. Secara otomatis keanggotaan mereka berdasarkan negara dan undang-undang partai politik secara otomatis sudah berakhir. Kendati demikian, Hasto memastikan bahwa HUT ke-51 PDIP kali ini disiarkan secara terbuka. Setiap orang, termasuk Gibran dan juga Bobi, bisa mengaksesnya, termasuk mendengar pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto menambahkan PDIP juga membuka pintu bagi siapa saja untuk menyampaikan selamat ulang tahun ke partai, termasuk dari Presiden Joko Widodo. Jokowi terhadap para menteri yang kebetulan ketua umum dari partai koalisi yang mendukung Pak Prabowo Mas Gibran tidak ada kaitannya dengan HUT PDI Perjuangan. Apakah hal tersebut terkait dengan daya terima sentimen positif yang begitu besar terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ini yang lebih masuk akal. Maka para ketua umum dari data-data yang kami miliki seperti Pak Jul, kemudian ada Pak Erlangga, dan lain-lain termasuk Pak Prabowo yang bertemu dengan Pak Jokowi, itu hal yang biasa. Bagi kami menang pemilu itu turun ke bawah. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menanggapi soal momen Presiden Jokowi makan bersama dengan Ketum Parpol mengusung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dia menilai bahwa pertemuan tersebut dimaknai sebagai strategi untuk memenangkan pemilihan umum atau pemilu 2024. Namun Hasto menekankan bahwa PDIP tidak menerapkan strategi bergerak ke atas, melainkan ke bawah bersama rakyat. Hal ini disampaikan oleh Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Hasto lantas mengungkit makna peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDIP yang akan diselenggarakan pada 10 Januari 2024 mendatang. Menurut Hasto, acara kali ini maknanya adalah kembali dan memperkuat poin utama yaitu akar rumput atau rakyat. Dia lantas menyindir kubu lawan yang bergerak ke atas bukannya ke bawah. Meski begitu, Hasto menegaskan bahwa PDIP menghormati apapun strategi partai politik lain untuk memenangkan pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, agenda makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto dilakukan pada Jumat 5 Januari 2024 di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian pada Sabtu 6 Januari 2024, Presiden Jokowi kembali melakukan makan pagi dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pada Minggu 7 Januari 2024 siang, Kepala Negara dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengadakan makan siang bersama di media restoran Bogor, Jawa Barat. Dan lain-lain termasuk Pak Prabowo yang bertemu dengan Pak Jokowi, itu hal yang biasa. Bagi kami menang pemilu itu turun ke bawah, memperkuat akar rumput bukan bergerak ke atas.
Sehingga makna peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan dengan kembali dan memperkuat the strongest point itu adalah memperkuat akar rumput, karena partai itu berasal dari rakyat. Itu yang kami lakukan. Setiap partai punya strategi yang berbeda-beda. Ada yang strategi ke atas, ada yang mobilisasi ke atas. Strategi kami adalah pemberdayaan akar rumput. Partai menangis dan tertawa bersama dengan rakyat. Tentu saja kami hormati apa yang dilakukan oleh para ketua umum partai yang lain, dan debat dan lain-lain termasuk Pak Prabowo yang bertemu dengan Pak Jokowi itu hal yang biasa. Tribunal Sekjen Hasto Kristianto juga menanggapi soal debat Capres yang selesai digelar pada Minggu 7 Januari 2024 kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sebelumnya sempat menegaskan bahwa data pembelian alutsista yang disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo keliru. Hasto menjelaskan bahwa seharusnya Prabowo memberikan penjelasan yang sebenarnya bagaimana penurunan indeks dari kemampuan pertahanan Republik Indonesia. Dia juga lantas menyinggung soal pembentukan PT Teknologi Militer Indonesia yang diurus oleh orang-orang terdekat Prabowo. Dalam hal ini, Hasto sangat menyayangkan Prabowo yang justru menyalahkan pernyataan Ganjar soal data tersebut. Dia menyebut bahwa Prabowo seharusnya bisa menjelaskan data-data itu secara gamblang di depan rakyat. Pernyataan itu dia sampaikan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, dia juga turut menyampaikan alasannya kenapa PDIP tidak mengundang keluarga Jokowi di HUT PDIP ke-51. Dengan spirit ulang tahun PDI Perjuangan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau data-data Kemenhan yang disampaikan oleh Pak Ganjar, ini kan seharusnya Pak Prabowo sebagai Menhan sangat memahami seluruh data itu. Bagaimana penurunan terhadap indeks ya dari kemampuan pertahanan kita itu mengalami penurunan di tengah-tengah kenaikan belanja pertahanan yang luar biasa. Pak Prabowo tahu tentang pembentukan PT Teknologi Militer Indonesia karena sahabat-sahabat beliau yang berada di PT itu, sehingga data-datanya seharusnya tidak perlu lagi dilakukan klarifikasi karena itu berada di dalam keseharian Pak Prabowo. Kami sangat menyesalkan ketika menghadapi berbagai pertanyaan Pak Prabowo malah menyalahkan Menteri Keuangan yang dianggap tidak memberikan dukungan terhadap kebijakan pertahanan dari Pak Prabowo tersebut. Nah, sehingga pemimpin harus menjunjung tinggi kebenaran etika, moral di depan rakyat, termasuk data-data yang benar. Harusnya kalau pemimpin itu berani, gentleman, diakui saja terhadap data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tersebut. Tetapi di depan rakyat, ternyata Pak Prabowo tidak berani untuk mengakui kebenaran data-data yang seharusnya beliau sudah luar kepala. Terima kasih. Dengan spirit ulang tahun PDI Perjuangan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian yang Demikian program Breaking News pada malam hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.